Jadi hari ini kita bakal belajar konsep-konsep dasar dari pasar modal, terus ada fungsi-fungsinya nanti, faktor yang mempengaruhi, lalu ada jenis-jenis surat berharga, ada latihan soal 3 seperti biasa, dan terakhir akan ada kuis. Nah, pertama, tentunya kita harus tahu dulu pengertiannya sebelum kita ngerti apa konsep dari pasar modal. Jadi pasar modal itu tempat bertemunya atau wadah tempat dari permintaan dan penawaran kepada dana jangka panjang. Dana jangka panjangnya ini nanti yang diperjual dan surat berharga itu ada seperti saham, juga obligasi. Ini intinya pasar modal itu pasar yang menjual belikan dana jangka panjang yang berupa surat-surat berharga gitu konsepnya. Untuk fungsinya pastinya sebagai sumber dana jangka panjang kepada masyarakat, terus untuk investasi juga bisa sebagai alternatifnya, ada sebagai strukturisasi modal perusahaan, terus sebagai investasi kayak tadi udah dibilang, terus selanjutnya menambah modal emiten. Emiten itu adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan saham atau efek. Terus sebagai pemerataan pendapatan juga bisa sebagai peningkatan. Oh maaf, sebentar. Maaf tadi ada berisik. Tadi sampai pemerataan pendapatan juga bisa pasar modal ini digunakan. Terus terakhir pendapatan negara juga bisa naik dari pasar modal ini. Ada pertanyaan soal fungsi pasar modal mungkin. Jadi kalau misalnya sebagai menambah modal emiten, itu karena kalau misalnya ada modal dari investor yang ditanam dalam perusahaan, baik dalam bentuk saham, dalam bentuk obligasi, itu tuh perusahaan kan bisa manfaatin itu sebagai modal. Maaf berisik. Ya teman-teman, oke. Dana yang bakal diberikan dari investor itu tuh pasti perusahaan tuh bisa memanfaatkannya dengan meningkatkan produksi dari perusahaan kayak gitu-gitu. Terus untuk pemerataan pendapatan itu, jadi karena masyarakat yang melakukan investasi itu pasti kan akan mendapatkan pendapatan dari dari perusahaan-perusahaan emiten yang mereka tanam modalnya kayak gitu. Selanjutnya ada peningkatan pendapatan negara. Kalau untuk peningkatan pendapatan negara ini pasti pemerintah itu punya keuntungan, bukan hanya tadi di pemerataan pendapatan kan masyarakat tuh dapat keuntungan dari pasar modal ini. Di sini tuh pemerintah juga dapat keuntungan dari adanya pasar modal kayak sebagai sumber pendapatan negara yang paling khusus itu dari pajak-pajak yang ada. Kalau misalnya pasar modal itu transaksinya tinggi, banyak yang bertransaksi di pasar modal, pasti kan penerimaan pajak dari pasar modal itu juga tinggi kan. Jadi penerimaan pemerintah juga jadi makin tinggi atau ada peningkatan pendapatan negara dari pasar modal kayak gitu. Selesai soal fungsi pasar modal, kita masuk ke faktor-faktor. Faktor-faktornya di sini yang bisa mempengaruhi pasar modal itu ada 6. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi, seperti yang kita udah bahas sebelumnya, pertumbuhan ekonomi itu kan bisa dihitungnya dari PDB atau GDP kan. Dua hal ini ada dua hal yang sama. Jadi
Jadi karena pertumbuhan ekonomi itu penting banget dalam pasar modal di suatu negara. Kenapa? Karena pasar modal itu kan termasuk perekonomian kan, termasuk jadi perekonomian kan ada pasar biasa, ada pasar modal, pasar abstrak kayak gitu kan. Jadi pertumbuhan ekonomi kan tolak ukur dari perekonomian suatu negara. Pasar modal tentunya termasuk dalam perekonomian satu jenis perekonomian dalam suatu negara kayak gitu. Faktor lainnya ada rasio utang terhadap PDB. Kalau untuk rasio utang ini tuh kita bisa lihat dari pemerintah yang harus membayar atau mengeluarkan biaya untuk infrastruktur gitu. Kenapa rasio utang ini tuh karena kita tuh nggak bisa lihat infrastruktur. Kalau kita mengeluarkan biaya sekarang untuk infrastruktur, kan kita nggak lihat hasilnya sekarang kan. Ini tuh dana jangka kayak dana jangka panjang untuk investasi jangka panjang dari suatu negara. Jadi infrastrukturnya kita bakal lihat suatu saat nanti hasilnya kepada suatu negara kayak gitu. Itu utang, rasio utang. Jadi karena kita pakai kita mengeluarkan biaya sebagai utang itu untuk infrastruktur, itu tuh bisa jadi investasi jangka panjang di mana nantinya infrastruktur itu memberikan hasil pada waktu yang mendatang kayak gitu. Selanjutnya faktornya ada inflasi. Kalau inflasi sendiri kita kan udah tahu di mana inflasi itu di mana saat harga meningkat secara terus-menerus dengan sehubungan dengan mekanisme pasar gitu. Inflasi ini pastinya memicu adanya pasar yang jadi karena meningkatnya ini itu bukan cuma di pasar biasa tapi juga di pasar-pasar modal yang ada. Di pasar-pasar modal yang ada tuh bakal ada harga yang meningkat gitu. Jadi inflasi juga mempengaruhi pasar modal. Salah satu faktor yang mempengaruhi pasar modal. Kalau nilai tukar dilihat kita sebagai Indonesia itu kan masih tergolong ke dalam negara-negara berkembang. Kalau nilai tukar negara maju, kalau negara maju yang ada punya perang dagang, pasti mempengaruhi nilai rupiah kita sebagai negara berkembang. Terus kalau nilai tukar, jadi pasar modal juga terpengaruhi kalau nilai tukarnya jadi naik ataupun turun kayak gitu. Selanjutnya ada BI rate, di mana BI rate ini itu tuh menjadi acuan suku bunga dari bank-bank yang ada untuk menentukan tingkat bunga yang dari bank tersebut. Hal ini itu untuk tujuannya untuk menjaga stabilitas negara. Yang terakhir ada FDI atau Foreign Direct Investment, di mana itu kalau misal investasi luar negeri itu kalau misalnya ada investasi luar negeri kepada Indonesia, pasti itu bisa menjadi tolak ukur atau gimana dunia atau negara-negara lain melihat investasi di Indonesia itu kayak gimana. Jadi itu juga mempengaruhi pasar modal yang terpenting ya di Indonesia gitu kan. Dan karena kalau misalnya dengan investasi luar negeri bisa aja banyak negara-negara lain yang akhirnya tertarik karena mereka tuh lihat kalau misalnya investasi di Indonesia tuh menarik gitu. Selanjutnya ada instrumen dari pasar modal. Kayak tadi kita udah banyak ngobrol juga kalau instrumen pasar modal itu banyaknya surat-surat berharga. Contohnya ada saham, ada obligasi, reksadana, waran, pokoknya nanti
yang kita bahas. Yang pertama tuh ada saham. Saham sendiri itu merupakan tanda kepemilikan atas suatu negara atau tanda kepemilikan atas suatu perusahaan, atau tanda penyertaan modal pada perusahaan. Jadi kalau misalnya kita menginvestasikan atau menyertakan modal kita kepada suatu perusahaan, kita bakal dapat tanda kepemilikan yang disebut saham gitu. Dan kita juga akan dapat keuntungan-keuntungan jika perusahaan-perusahaan tersebut mendapatkan laba-laba kayak gitu. Selanjutnya ada obligasi atau bond. Di sini obligasi itu surat berharga yang merupakan bukti utang. Jadi bukti utang itu atau surat ini itu dalam jangka waktu tertentu, terus biasanya tuh jangka waktunya tuh lebih dari 1 tahun, itu obligasi. Jadi ininya obligasi itu ya surat utang gitu, tanda kalau telah memberikan pinjaman kepada peminjam gitu. Pokoknya kontrak utang kayak gitu intinya. Lalu ada reksadana. Reksadana sendiri itu media atau surat yang digunakan untuk menjamin penjaminan dana lah untuk dari masyarakat pemodal dalam bentuk portofolio. Nanti tuh karena masyarakat pemodal, misalnya masyarakat pemodal nih menginvestasikan dananya, lalu investasi itu tuh bakal ada namanya surat reksadana yang digunakan untuk jaminan bahwa mereka tuh emang menjadi masyarakat pemodal gitu. Jadi surat ini juga dapat dalam bentuk portofolio. Terus masih ada selanjutnya ada waran. Waran sendiri itu surat berharga yang diterbitkan suatu perusahaan dalam memberi hak kepada pemilik surat. Jadi hak-hak apa sih yang bakal didapatkan oleh pemilik surat waran ini? Hak-haknya itu tuh mereka tuh bisa memesan saham dari perusahaan tersebut, dari perusahaan yang memberikan waran ini dengan pada harga dan waktu tertentu kayak gitu. Bisa juga berkaitan dengan masa berlaku, jumlah-jumlah dari saham-sahamnya kayak gitu. Jadi tapi hal ini juga sesuai dengan persyaratan yang ada. Yang terakhir ada right issue, di mana hak investor untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten. Investor sendiri kan adalah masyarakat modal atau orang-orang yang menginvestasikan modalnya dalam suatu perusahaan kan. Emiten adalah perusahaan-perusahaan yang menawarkan efek atau saham-saham mereka kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian menginvestasikan saham atau beli saham di satu perusahaan, terus perusahaan ini tuh mengeluarkan saham baru atau menerbitkan saham baru. Nah, jadi perusahaan ini tuh wajib buat nawarin hak ini kepada investor-investor sebelumnya dulu. Jadi kalian punya hak untuk mendapatkan penawaran dari emiten itu kayak gitu. Sejauh ini ada yang mau bertanya? Kak, aku mau tanya. Oh iya. Saham itu juga diterbitin dari perusahaan, bukan, Kak? Kenapa? Sorry. Saham itu juga diterbitin dari perusahaan, nggak, Kak? Iya, kalau saham itu emang diterbitkan oleh perusahaan. Jadi perusahaan itu memberi tanda ke masyarakat kepada pemodal yang menginvestasikan kayak gitu. Berarti apa bedanya sama waran, Kak? Kalau waran sendiri itu tuh kayak belum beli saham, tapi dia tuh punya jadi hak yang kepada pemilik surat nih. Haknya itu biasanya tuh kayak harganya tuh berapa, harganya tertentu atau waktu tertentu. Jadi itu suratnya itu kepada misalnya perusahaan ngasih surat ke satu orang nih.
diterbitkan dan diberikan kepada pemilik surat ini. Jadi mereka tuh bisa memesan saham dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu tertentu yang tertera di surat tersebut, kayak gitu. Kalau saham itu kan udah tandanya tanda pemilik. Kalau misalnya tanda kalau kamu tuh punya saham di perusahaan tersebut. Sedangkan waran itu cuman bukan tanda kepemilikan karena itu belum kayak intinya kamu belum beli tapi kamu bisa memesan saham dari perusahaan tersebut dengan harga dan waktu tertentu gitu. Udah jelas apa Mas? Aku paham Kak. Tapi kalau untuk emiten itu apa tadi Kak? Emiten itu perusahaan-perusahaan yang menawarkan saham mereka atau efek mereka kayak gitu. Oke Kak, aku paham. Terima kasih banyak Kak. Oke. Ada lagi yang mau nanya? Ya kalau nggak ada kita lanjut dulu. Selanjutnya ini masih tentang saham. Kalau soal saham itu masih ada beberapa poin. Yang pertama, kalau perusahaan yang kalian beli sahamnya itu mengalami laba atau keuntungan, kalian bakal dapat keuntungan juga yang disebut dividen. Lalu saham itu ada dua jenis yang biasa diperjualbelikan. Yang pertama ada saham biasa, yang kedua ada saham preferen. Kalau saham biasa tuh ya udah saham aja, nggak ada hak-hak istimewa yang akan kalian dapat dari membeli saham tersebut. Kalau misalnya saham preferen, kalian tuh bakal mendapatkan hak-hak istimewa. Misalnya tuh kalian pas pembagian dividen tuh kalian bakal jadi yang didahulukan. Terus kalau misalnya perusahaannya bubar, pembagian aset itu tuh kalian juga bakal didahulukan. Pokoknya kalau kalian punya saham preferen, kalian akan didahulukan dari pokoknya apapun yang perusahaan itu lakukan kayak gitu. Itu hak istimewa kalian. Kalau saham biasa kan kalian cuma punya saham dan kalau misalnya dapat keuntungan ya akan sesuai dengan kayak biasanya. Kalau preferen tuh kalian bakal jadi orang yang didahulukan kayak gitu. Lalu keuntungannya tuh bukan dividen doang, bukan dividen aja, tapi ada dua. Yang pertama ada capital gain. Ada capital gain itu selisih antara harga jual dan harga beli saham. Misalnya kalian beli saham itu harganya tuh lebih rendah daripada harga jualnya. Jadi selisih dari harga tersebut itu akan menjadi keuntungan kalian. Karena kalau misalnya kalian jual sahamnya kan misalnya lebih tinggi, pasti akan ada keuntungan yang kalian dapatkan, itu disebut capital gain. Sedangkan kalau dividen tadi, kalau perusahaan memperoleh laba atau keuntungan, maka pemegang saham itu akan mendapatkan pendapatan juga yang disebut dividen kayak gitu. Jawabnya ada mau nanya soal saham? Kak mau nanya. Oh iya. Kalau capital gain berarti posisi perusahaannya itu kayak masih turun gitu ya Kak? Atau gimana? Kalau capital gain itu sebenarnya apa aja. Tapi kalau misalnya biasanya kan tadi aku bilang ada faktor-faktor yang mempengaruhi pasar modal kan. Kalau misalnya nilai tukarnya naik atau turun kayak gitu-gitu kan bisa aja harga jualnya, kalau misalnya kalian udah beli nih harganya rendah, terus harga jualnya pas kalian mau jual tuh harganya jadi nilai tukarnya ada kayak mungkin naik turun, akhirnya tuh kayak harga jualnya naik kan. Jadi kalian bisa aja kalian bisa aja jual dengan harga yang lebih dari harga beli kalian kan. Itu keuntungannya itu kan selisih dari harga beli dan harga jual kalian, itu disebut capital gain. Itu atau mungkin contoh lainnya, pas kalian beli tuh harganya murah, pas kalian jual tuh ada terjadi inflasi, jadi kan harga-harga meningkat nih. Pas kalian jual dengan saat-saat inflasi itu ada yang beli dengan harga yang meningkat itu kan. Jadi selisihnya antara harga beli kalian yang sedikit itu dengan pas kalian jual dengan adanya inflasi, itu tuh keuntungan yang disebut capital gain kayak gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke. Iya, investor itu pemegang saham dari perusahaan.
Masih ada yang mau nanya nggak? Sorry. Oke, karena nggak ada yang mau nanya lagi, kita lanjut. Jadi ini ada lembaga-lembaga penunjang pasar modal di Indonesia, atau bisa juga dibilang pelaku-pelaku dari pasar modal. Lembaga-lembaga itu ada banyak. Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Lembaga ini tuh intinya itu dia tugasnya dalam mengawasi atau membina kegiatan-kegiatan yang ada di pasar modal. Jadi badan ini tuh yang utama ya, karena emang ditujukan untuk mengawasi pasar modal yang ada. Terus yang kedua ada Biro Administrasi Efek. Biro Administrasi Efek sendiri itu adalah pihak-pihak yang melaksanakan pencatatan kepemilikan dari efek maupun pembagian hak yang berkaitan dengan efek yang ada. Jadi mereka tuh akan ada kontrak dengan perusahaan-perusahaan emiten. Jadi mereka tuh harus punya kontrak dulu, baru mereka bisa melaksanakan tugasnya untuk mencatat kepemilikan efek, juga membagi hak-hak yang berkaitan dengan efek-efek tersebut. Terus selanjutnya ada bank kustodian. Bank kustodian sendiri mereka tuh tugasnya dalam mengurus administrasi, terus mengawasi juga aset-aset keuangan dari suatu perusahaan kayak gitu. Kustodian sendiri itu artinya pengawasan aset. Jadi untuk gampangnya kustodian tuh mengawasi aset gitu, mengurus administrasi kayak gitu. Karena selanjutnya masih ada juga lembaganya. Ada wali amanat. Wali amanat sendiri itu biasanya mereka tuh yang mewakili, namanya kan wali kan. Jadi mereka tuh mewakili misalnya pemegang efek atau investor itu kepentingannya, mungkin mereka lagi nggak bisa menghadiri suatu hal itu. Jadi kepentingan mereka itu akan diwakili oleh wali amanat. Biasanya kepentingan tersebut itu sifatnya tuh utang dalam bentuk obligasi gitu. Sebentar ya. Misalnya kalau seorang atau pemegang efek ada kepentingan yang bersifat utang, itu tuh akan kalau misalnya mereka nggak bisa, akan ada pihak yang mewakili dengan disebut dengan wali amanat. Selanjutnya ada perusahaan emiten. Tadi kita udah bilang udah mention juga berkali-kali perusahaan emiten. Jadi perusahaan emiten itu perusahaan yang menawarkan saham. Selanjutnya ada lembaga pemeringkatan efek. Itu tuh pihak yang bertugas dalam mereka tuh akan menerbitkan pemeringkatan atau peringkat dari penerbitan surat utang yang ada kayak gitu. Jadi mereka tuh yang bakal ngurusin peringkat penerbitan surat utang yang berlaku di pasar modal kayak gitu. Selanjutnya, aduh maaf. Lalu selanjutnya ada lembaga clearing dan penjaminan atau LKP.
sorry teman-teman. LKP sendiri itu tugasnya itu menyelesaikan transaksi yang ada, terus mereka juga punya tugas dalam memberikan jaminan dan memberikan jaminan yang terjadi pada transaksi-transaksi di bursa, kayak gitu. Jadi ya pokoknya intinya mereka tuh memberikan jaminan seperti namanya lembaga clearing dan penjaminan. Juga ada tugas lainnya yaitu menyelesaikan transaksi yang ada, kayak gitu. Selanjutnya ada lembaga penyimpanan dan penyelesaian atau LPP. Mereka itu tugasnya menyelenggarakan kegiatan kustodian. Jadi tadi kita udah bilang juga kalau kustodian itu kegiatan dalam pengawasan aset. Mereka juga punya tugas seperti itu, LPP itu. Bukan cuma bank kustodian, tapi juga ada LPP sebagai lembaga dengan menyelenggarakan kegiatan kustodian itu, teman-teman. Terus yang terakhir ada ahli syariah pasar modal. Seperti namanya, ahli syariah itu pasti adalah orang yang punya pengetahuan, juga punya pengalaman di bidang syariah untuk memberikan nasihat atau mengawasi kegiatan-kegiatan yang ada di pasar modal yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Mereka ini tuh tetap harus memiliki izin atau memiliki sertifikat untuk melakukan tugas mereka, karena nggak bisa sembarang orang untuk mendapatkan tugas dalam memberi nasihat atau mengawasi pasar modal. Oke, kayaknya lembaganya sampai sini masih ada. Nah, yang terakhir ada tambahan-tambahan dikit soal pelaku pasar modal. Jadi pelaku pasar modal ini ada tambahan seperti PT Bursa Efek Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia sendiri tugasnya itu sebagai fasilitator dari kegiatan-kegiatan jual beli atau perdagangan dari efek. Terus ada perusahaan efek juga, mereka tuh tugasnya menjamin emisi efek yang ada, terus sebagai perantara dagang yang ada, lalu sebagai manajer investasi. Selanjutnya ada penjamin emisi efek atau underwriter. Mereka itu sebagai membuat kontrak dengan perusahaan emiten untuk dalam hal penawaran efek. Jadi dalam penawaran-penawaran efek yang diberikan dari perusahaan emiten itu pasti akan ada kontrak dari penjamin emisi efek dengan perusahaan tersebut. Terus ada perantara pedagang efek atau pialang. Mereka itu punya peran untuk sebagai perantara kegiatan jual beli yang ada, ya jual beli efek, juga jual beli saham. Selanjutnya ada manajer investasi yang termasuk dalam perusahaan efek. Manajer investasi sendiri itu mereka akan bertugas untuk mengelola portofolio yang dimiliki oleh investor. Dan yang terakhir, tadi udah ada juga emiten atau perusahaan yang mengelola saham atau yang menawarkan saham. Dan terakhir, investor adalah pemilik dana yang mereka akan menginvestasikan atau sudah menginvestasikan dana mereka dalam bentuk pembelian saham atau obligasi. Sejauh ini ada yang mau nanya, karena soal pasar modal udah selesai juga. Takutnya masih ada yang belum ngerti. Kak, efek tuh apa, Kak? Maaf, apa? Tadi aku nggak dengar. Sorry. Efek itu apa, Kak? Oh, efek sendiri itu surat-surat berharga yang punya nilai, terus bisa diperjualbelikan kayak gitu. Dan tadi kita udah bahas kayak waran, obligasi. Oke, Kak, aku paham. Makasih banyak, Kak. Ya.
Ada juga yang mau nanya. Kayaknya sambil nunggu yang mau nanya, aku absen dulu ya sebentar. Aku stop share dulu, ntar mau latihan soal baru aku share lagi, oke? Oke, karena udah pada jawab juga dan semuanya benar, kita langsung lihat aja pembahasannya. Oh ya, jadi tadi itu pertanyaannya kan surat berharga yang menunjukkan bahwa pemilik telah meminjamkan uang kepada sebuah perusahaan adalah ya jawaban yang benar. Saya kalian udah bilang juga semuanya benar, obligasi atau pilihan B, karena obligasi merupakan surat berharga yang sebagai penanda atau bukti utang. Di sini kan di mana seseorang meminjamkan uang kepada sebuah perusahaan atau mungkin ke seseorang yang lain juga bisa kayak. Dan tapi intinya itu karena ini
dalam pasar modal, jadi obligasinya itu kepada suatu perusahaan meminjamkan itu kan sebagai utangnya. Suratnya itu adalah obligasi atau surat bukti utang. Gitu guys, gampang ya. Selanjutnya yang kedua, pengertian dari pasar modal, tempat bertemunya. Oh ya, karena udah pada jawab juga, terus semuanya juga benar. Sini kita lihat pembahasannya. Jadi pasar modal, jawaban yang benar itu C, yaitu tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap dana jangka panjang. Jadi pasar modal itu tuh di mana pasar yang mempertemukan permintaan dan penawaran dari dana jangka panjang yang ada. Dana jangka panjang itu yang diperjualbelikan dalam dasar pasar modal sendiri itu berupa surat-surat berharga yang contohnya adalah saham, obligasi, dan yang tadi kita udah bahas sebelumnya ada waran, reksadana, dan lain-lain. Itu terakhir ada pembahasan soal yang ketiga, yang bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal adalah
Oke, kayaknya ini udah banyak juga yang jawab. Dan ternyata ada yang benar, tapi kayaknya ada yang masih bingung. Kan soal ini itu kita lihat aja pembahasannya sama. Jadi jawaban yang benar itu deflasi, karena tadi kan soalnya bilang yang bukan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pasar modal. Sedangkan tadi kita udah bahas mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi pasar modal. Faktor-faktornya itu ya pertumbuhan ekonomi, terus rasio utang terhadap PDB, habis itu ada inflasi, terus ada nilai tukar, rate, dan yang terakhir FDI atau Foreign Direct Investment. Jadi di antara semua itu kan yang tidak termasuk adalah deflasi. Gitu. Karena udah soal-soalnya kita bahas, sebelum kuis kalian ada materi ekonomi sebelumnya yang mungkin masih dibingungin? Aku masih kurang ngerti soal rasio utang terhadap PDB sih, Kak. Oh ya. Gini, kalau dibingungin rasio utang terhadap PDB, mungkin yang kamu bingung apa hubungannya sama pasar modal gitu kali ya. Karena, tapi sebelum itu karena rasio ini tuh kunci dari gimana kita menilai keuangan suatu negara gitu. Rasio utang terhadap PDB ini. Jadi kalau misalnya kita lihat rasio utang terhadap PDB suatu negara itu rendah, maka mungkin keuangan suatu negara itu lagi nggak benar atau lagi nggak stabil kayak gitu. Kenapa itu bisa berhubungan sama pasar modal? Pasar modal itu kan termasuk ke dalam perekonomian suatu negara. Jika rasio utang terhadap PDB itu maksudnya rendah atau gimana pasti pasar modalnya jadi terganggu gitu. Selain itu, kenapa rasio utang itu? Ya. Jadi untuk meningkatkan itu kita pasti perlu pendanaan dari pembayaran infrastruktur. Itu kan pasti kita mengeluarkan biaya atau dana yang dimana itu akan menjadi utang kepada PDB kita kan, PDB negara. Tapi dana yang dikeluarkan itu untuk infrastruktur. Jadi infrastruktur itu kan kita bisa lihat suatu saat nanti hasilnya kayak gimana. Dari hasil ini tuh dari hasil ini itu kan dana jadinya itu kan jangka panjang karena kita kan kayak ini kita menginvestasikan suatu biaya kepada infrastruktur yang ada. Jadi kayak kita kasih uang untuk infrastrukturnya, terus nantinya suatu saat nanti pas infrastrukturnya udah jadi itu kan akan mengembalikan perekonomian dari suatu negara gitu. Karena itu kan memerlukan beberapa tahun, itu bisa dilihat sebagai suatu hal atau dana jangka panjang dari suatu negara kayak gitu. Masih bingung nggak ya? Masih bingung atau enggak? Masih bingung sih, Kak. PDB itu apa, Kak, maksudnya? PDB itu kepanjangan. PDB itu produk domestik bruto atau jadi itu tuh pendapatan suatu negara yang didapatkan dari masyarakat negara itu sendiri di dalam suatu, maaf ya teman-teman,
dari masyarakat, misalnya PDB Indonesia itu didapatkan dari masyarakat Indonesia yang tinggal di Indonesia, juga masyarakat asing yang tinggal di Indonesia, kayak domestik kan itu produk domestik bruto. Jadi kayak kita kalau mau ingat PDB itu apa, kita ingat aja domestik, berarti kan suatu tempat aja. Soalnya itu ada lawannya atau temennya itu PNB. PNB itu produk nasional bruto, di mana itu tuh pendapatan dari suatu negara yang didapat pendapatan dari suatu negara. Kalau PNB ya, ini bukan PDB. Kalau PNB itu pendapatan dari suatu negara yang didapatkan dari warga negaranya itu yang berada di dalam negara maupun di luar negara, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kamu masih bingung soal ininya tuh, kayak misalnya rasio utang terhadap PDB Indonesia, kita lihat aja rasio itu tuh yang kamu bingungin tuh kayak hubungannya sama pasar modal atau rasio utang tuh kayak gimana, kayak gitu sih. Oh, yang tadi nanya ke Liv ya. Kalau gitu kayaknya kita lanjut ke kuis aja dulu apa nanti. Jadi siapa yang nanya ya, biar aku approach. Aku, Kak. Oh, ada. Tadi aku nanya, kamu tuh bingung rasio utang terhadap PDB itu maksudnya pengertiannya apa? Kenapa dia bisa mempengaruhi pasar modal kayak gitu? Maksudnya dari rasio utang PDB itu sih, Kak, pengertiannya. Oh, kalau rasio utang itu tuh kayak suatu hal yang terjadi karena tuh adanya keperluan di mana suatu negara itu harus mendanai atau membiayai infrastruktur yang bakal pokoknya kayak pemerintah mau memperbagus atau menambah infrastruktur dalam negeri kan. Jadi mereka tuh pasti harus mengeluarkan biaya atau dana uh, untuk melakukan atau melaksanakan atau apa ya, pokoknya melaksanakan pengerjaan infrastruktur tersebut. Jadi dengan mengeluarkan ataupun memberi dana itu kan pasti mereka membagi menggunakan PDB, jadi itu jadi utang kan kepada PDB tersebut karena dana itu digunakan untuk infrastruktur, tapi ini tuh bisa dijadikan investasi dan jangka panjang dari negara itu sendiri. Kenapa? Karena infrastruktur, misalnya kita ngeluarin dana untuk infrastruktur sekarang, suatu saat nanti kayak beberapa tahun hasil dari infrastruktur itu bakal dilihat kan, hasilnya itu pasti akan jadi pemasukan juga buat pemerintah kayak gitu. Masih bingung apa gimana? Aku paham sih, Kak. Makasih banyak, Kak.
Ya, kalau masih bingung boleh nanya sih. Pakai masih ada yang mau nanya enggak? Sorry. Jadi kayaknya karena nggak ada yang mau nanya, aku share link kuisnya, terus kalian boleh ngerjain ya. Teman-teman, itu link kuisnya udah aku share, boleh dikerjain. Kalau udah dikerjain kalian boleh list. Oh, sebentar, kalian boleh list kalau udah kerjain kuisnya. Nanti aku share pembahasannya di Google Classroom. Kak, maaf, ini udah di absen belum, Kak? Oh, udah aku lihat kok di partisipan. Tadi ada izin ke aku, Kak. Siapa? Rizka Awalia. Katanya ada acara ini, jadi nggak bisa ya ikut. tadi udah aku izin di absen. Thank Oke, you. Kak.